Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piati Ulan Sabira. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu pemaparan materi tentang Amsal Al-Quran dan Fawati Aswar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Domli dari kelas 1B Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Anggi Syahrani. Baik, selanjutnya kita lanjut saja kepada materi. Yang pertama, materi yang akan disampaikan adalah tentang pengertian Amsal Al-Quran dan pengertian Fawati Aswar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Amsal Al-Quran dan Fawati Aswar. Amsal adalah bentuk jamak dari matsal. Kata matsal, mits, dan matsil serupa dengan syabah, syib, dan syabih, baik lafad maupun maknanya. Amsal dalam sastra adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari mits dan matsal yang berarti serupa atau sama. Namun, dapat juga diartikan sebagai contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Sedangkan menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah penampakan yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik, yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majaz mursal. Lalu pengertian tentang Fawati Aswar. Fawati Aswar ini terdiri dari dua kata, yaitu Fawati dan Aswar. Fawati merupakan jamak dari Fatihah yang artinya pembuka, sedangkan Aswar merupakan jamak dari surah yang artinya surah-surah. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fawati Aswar ini adalah pembuka-pembuka atau awal dari surat-surat dalam Al-Quran. Adapun pengertian menurut Mana Al-Qotan Fawati Aswar, artinya suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Nah, jadi disimpulkan pula bahwa Fawati Aswar ialah pembukaan atau permulaan surah-surah dalam Al-Quran karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks pada suatu surat Al-Quran. Lalu materi selanjutnya adalah materi tentang macam-macam amsal Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Macam-macam amsal Al-Quran. Secara garis besar, macam-macam amsal Al-Quran terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Amsal musharrahah. Amsal musharrahah ialah amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 17-20 yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Tidak dapat melihat, mereka ini bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. 2. Amsal kaminah, yaitu amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil atau permisalan, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Untuk amsal ini mereka mengajukan sejumlah contoh, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 68 yang artinya sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan dari itu. Yang ketiga, amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Sebagai contoh, dalam surat Al-Mudassir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Para ulama berbeda pendapat terhadap ayat-ayat amsal mursalah ini. Apa atau bagaimana hukum mempergunakan sebagai amsal? Adapun menurut As-Suyuti dan Zarkashi, amsal Al-Quran terbagi dalam 2 bagian saja, yaitu musharrahah dan kamisah. Materi selanjutnya adalah macam-macam Fawati Aswar yang akan disampaikan oleh saudara Romli dan saya sendiri. Kepada Romli dipersilahkan.
Macam-macam pawati aswar. Ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali sebuah surat di dalam Al-Qur'an dengan salah satu dari 10 macam kalam yang berbeda. Ke-10 macam kalam tersebut adalah asina, artinya pujian; yang kedua huruful tahaji, artinya huruf hijaiyah; anida, artinya panggilan; al-jumlah khobariyah, artinya kalimat berita; al-qasam, artinya sumpah; asyartu, artinya syarat; al-amar, artinya perintah; al-istifham, artinya pertanyaan; dan yang adua, artinya doa; dan yang terakhir at-ta'lil, artinya alasan. Yang pertama asina. Bentuk kalimat yang pertama mengawali sebuah surat di dalam Al-Quran adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Badruddin Muhammad bin Abdillah Az-Zarkashi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa pujian kepada Allah ini ada dua macam, yaitu pujian untuk mengukuhkan sifat kesempurnaannya dan pujian untuk meniadakan kekurangan. Jumlah surat yang diawali pujian kepada Allah Ta'ala ada 14 surat, setengahnya untuk mengukuhkan sifat kesempurnaan dan setengah yang lain untuk meniadakan kekurangan. Berikut rinciannya. Yang kedua, huruf tahaji. Pawati suwar berupa huruf tahaji adalah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Jumlah surat yang diawali dengan huruf tahaji atau disebut juga huruf muqatta'ah ada 29 surat. Di bawah ini adalah surat-surat yang diawali dengan huruf tahaji. Yang ketiga, an-nida. Nida berarti panggilan. Biasanya untuk memanggil seseorang, maka kita menggunakan huruf-huruf nida. Huruf nida yang paling populer digunakan adalah huruf iya. Dan huruf iya inilah yang sering digunakan Al-Quran untuk memanggil orang yang diajak berbicara atau mukhatab. Surat-surat yang diawali dengan nida jumlahnya ada 10. 5 surat berupa panggilan kepada Rasulullah SAW, sedangkan 5 sisanya berupa panggilan kepada umat beliau. Yang keempat, al-jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah adalah kalimat berita yang bisa mengandung kebenaran atau kebohongan. Kalimat berita ini bentuknya bisa berupa jumlah fi'liyah atau juga bisa jumlah ismiyah. Surat yang diawali dengan jumlah khobariyah di dalam Al-Quran berjumlah 23 surat. Yang kelima, qasam. Qasam artinya adalah sumpah. Semua sumpah di dalam pawati suwar menggunakan huruf qasam waw. Cabang ilmu yang mempelajari tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran disebut dengan ilmu aqsam Al-Quran. Ada 3 unsur penting yang harus ada dalam suatu qasam. Ketiga unsur tersebut adalah adat al-qasam, muqsam bih, dan muqsam ilaih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang keenam adalah syarat. Syarat adalah kalimat yang membutuhkan jawaban maka. Nah, menurut Abdul Haris dalam teori dasar nahwu dan sarf tingkat pemula, ketika membahas tentang syarat, maka ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adat asyarti, fi'lu asyarti, dan jawab asyarti. Di dalam Al-Quran, surat-surat yang diawali dengan syarat berjumlah 7. Semuanya didahului dengan adat asyarti. Nah, ketujuh surat yang diawali dengan syarat, yang pertama adalah Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyikok, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Yang ketujuh, bentuk kalam selanjutnya yang mengawali surat di dalam Al-Quran adalah amar, atau perintah. Surat yang diawali dengan sebuah perintah ada 6 surat. Surat-surat tersebut yaitu Al-Jin, Al-Alaq, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedelapan, istifham, yaitu seperti yang telah diketahui, istifham adalah kalimat pertanyaan. Jumlah surat yang diawali dengan kalimat pertanyaan ada 6 surat. Di antaranya yaitu Al-Insan, An-Naba, Al-Ghosiyah, Al-Insyirah, Al-Fil, dan Al-Ma'un. Selanjutnya yang ke-9, doa. Di sini doa bisa berupa harapan baik ataupun buruk. Surat-surat yang diawali dengan doa berjumlah 3, di antaranya yaitu Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Yang terakhir, At-Ta'lil, yang menunjukkan alasan.
Surat yang diawali dengan sebuah alasan di dalam Al-Quran itu hanya satu, yaitu surat Al-Quraisy. Dengan ayat pertamanya yang berbunyi, Li'ilafi Quraisyin. Baik, selanjutnya adalah materi tentang unsur-unsur Amsal Al-Quran. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Anggi, kepadanya dipersilahkan. Unsur-unsur Amsal Al-Quran. Di dalam Amsal haruslah terdapat 4 unsur, yaitu 1. Ada yang disempurnakan atau musabah, yaitu sesuatu yang akan diperumpamakan. 2. Ada asal ceritanya atau musabah bih, yaitu sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Yang ketiga, ada persamaannya, yaitu wajhul musabah, yaitu segi perumpamaan. Yang keempat, ada alat tasbih, yaitu kaf, mitsil, ka'ana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Materi selanjutnya tentang kegunaan Amsal Al-Quran. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Kegunaan Amsal Al-Quran. Kegunaan Amsal Al-Quran memiliki 5 poin. Yang pertama, pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Yang kedua, dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang ketiga, mendorong giat beramal dan melakukan hal-hal yang menarik dalam Al-Quran. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Lalu yang terakhir, memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya. Nah, materi selanjutnya tentang hikmah yang terkandung yang akan disampaikan oleh Saudara Romli, kepadanya dipersilahkan. Hikmah yang terkandung. 1. Melahirkan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk rupa yang dapat dirasakan oleh panca indera, lalu mudah diterima oleh akal, lantaran makna-makna yang dapat dipahamkan dengan akal tidaklah tetap di dalam ingatan, terkecuali apabila dituangkan dalam bentuk yang dapat dirasakan yang dekat kepada paham. Kedua, mengungkapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang jauh dari pikiran, seperti mengemukakan sesuatu yang dekat pada pikiran. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang indah dalam suatu ibarat yang pendek. Yang keempat, mendorong orang yang diberi matsal untuk berbuat sesuai dengan isi matsal, jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Dan yang terakhir, kelima, amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi tentang Amsal Al-Quran dan Fawati Aswar telah disampaikan. Maka selanjutnya adalah sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Romli, kepadanya dipersilakan. Kesimpulan, amsal adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama. Unsur-unsur amsal Al-Quran diantaranya adalah musyabah, musyabah bih, wajhul musyabah, dan alat tasbih. Dan Fawati Aswar adalah pembuka-pembuka atau awal dari surat-surat Al-Quran. Amsal di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu amsal musarohah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Fawati Aswar memiliki ke-10 macam kalam, diantaranya adalah as-sina, huruful tahaji, an-nida, al-jumlah khobariyah, al-qasam, asyartu, al-amar, al-istifham, ad-du'a, dan at-ta'lil. Dan kegunaan amsal Al-Quran adalah pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia, dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat, mendorong giat beramal, menghindarkan dan perbuatan tercela, memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya. Baik teman-teman, dikarenakan materi tentang Amsal Al-Quran dan Fawati Aswar telah kami sampaikan dari awal pengertian hingga ke kesimpulan, maka pemaparan materi ini akan saya tutup. Saya, Piati Wulan Sabira Safei, sebagai moderator, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.